Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Kak Aprilianti, yang kedua ada Kak Nina Rahayu, yang ketiga ada Kak Izzatul Faidah, yang keempat ada Siti Alifia Balkis, yang kelima ada Almelinda Rizky Nurjana, yang keenam ada Muhammad Deo Rafiq. Kali ini kami akan menjelaskan aliran progresivisme. Apa sih aliran progresivisme ini? Tonton sampai habis ya teman. Aliran filsafat pendidikan progresivisme. Pengertian dan sejarah awal munculnya filsafat progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Selama 20 tahun menjadi gerakan yang sangat kuat di Amerika Serikat. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan datang. Sejarah mengatakan perkembangan aliran progresivisme dianggap sebagai aliran pikiran yang baru muncul dengan jelas pada pertengahan abad ke-19. Akan tetapi, garis perkembangannya dapat ditarik jauh ke belakang sampai pada zaman Yunani purba. Misalnya, Heraklitus 544 sebelum Masehi, Sokrates 469 sebelum Masehi, Protagoras 480 sebelum Masehi, dan Aristoteles. Sebagai contoh, Heraklitus pernah mengemukakan bahwa sifat yang utama dari realita ialah perubahan. Pemikiran ini hampir sama konsepnya dengan aliran progresivisme yang muncul pada abad ke-19 ini. Menurut aliran progresivisme ini, kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada siswa dan memberi penekanan lebih besar pada kreativitas, aktivitas, belajar naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan juga pengalaman teman sebaya. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Peserta didik bukanlah dipersiapkan untuk menghidupi masa kini, melainkan mereka harus dipersiapkan menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifia Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran filsafat progresivisme. Yang pertama ada William James pada tahun 1842 sampai dengan 1910. William James seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang sangat terkenal. Paham dan ajarannya, demikian pula kepribadiannya sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan Amerika. Meskipun demikian, dia sangat pandai berceramah di bidang filsafat, juga terkenal sebagai pendiri pragmatisme. Buku karangannya yang berjudul Principles of Psychology yang terbit tahun 1890, buku inilah yang mengantar William James terkenal sebagai ahli filsafat pragmatisme dan empirisme radikal. Yang kedua ada John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan 1952. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas di Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Dewey tidak hanya berpengaruh dalam kalangan ahli filsafat profesional, akan tetapi juga karena perkembangan idenya yang fundamental dalam bidang ekonomi, hukum, antropologi, teori politik, dan ilmu jiwa. Dia adalah juru bicara yang sangat terkenal di Amerika Serikat dari cara-cara kehidupan demokratis. Yang paling fenomenal dari karya-karya Dewey adalah Demokrasi dan Education pada tahun 1916. Yang ketiga ada Hans Feihinger pada tahun 1852 sampai dengan 1933. Berpendapat bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis, persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya dalam bahasa Yunani pragma untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia.
C. Pandangan filsafat progresivisme tentang pendidikan. Ada 6 pandangan filsafat progresivisme tentang pendidikan, yaitu: pertama, tujuan pendidikan; kedua, kurikulum pendidikan; ketiga, metode pendidikan; 4, pendidikan; kelima, pelajar; 6, pengajar atau guru. Pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Kedua, kurikulum pendidikan. Kalangan progresif menempatkan subjek pendidik pada titik sumbu sekolah atau child-centered. Mereka lalu berupaya mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berpangkal pada kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif subjek didik. Ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yang biasanya dipergunakan oleh aliran progresivisme diantaranya adalah: pertama, metode pendidikan aktif; kedua, metode memonitor kegiatan belajar; ketiga, metode penelitian ilmiah; keempat, pemerintah belajar; kelima, kerjasama sekolah dengan keluarga; keenam, sekolah sebagai laboratorium; keempat, pendidikan. Progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukanlah memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Kelima, pelajar. Kaum progresif menganggap subjek-subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Sekolah adalah dunia kecil atau miniatur. Masyarakat besar. Aktivitas ruang kelas difokuskan pada praktik pemecahan masalah serta atmosfer. Sekolah diarahkan pada situasi yang kooperatif dan demokratis. Yang terakhir, pengajar atau guru. Guru mempunyai peranan sebagai fasilitator, motivator, dan konselor. Adalah pandangan umum filsafat progresivisme. Pandangan secara ontologi atau ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat, ada yang merupakan realitas kenyataan baik berbentuk konkret maupun abstrak. Ontologi progresivisme mengandung pengertian dan kualitas evolusionistis yang kuat. Pengalaman diartikan sebagai ciri dinamika hidup, dan hidup adalah perjuangan tindakan dan perbuatan. Berikutnya yaitu sifat-sifat pengalaman. Pengalaman itu dinamis adalah dalam kehidupan terjadi perubahan yang terjadi terus-menerus. Kedua, pengalaman itu temporal adalah terjadi perubahan dan perbedaan pengalaman dari waktu ke waktu. Ketiga, pengalaman itu spatial adalah terjadi di suatu tempat dalam lingkungan manusia. Yang terakhir adalah pengalaman itu pluralistis, yaitu pengalaman itu terjadi seluas adanya interaksi dalam individu terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelinda Rizky Nurjana. 2. Pandangan secara epistemologi. Epistemologi mengkaji tentang teori-teori pengetahuan, menangani persoalan tentang sifat dasar pengetahuan manusia. Makin sering kita menghadapi tuntunan lingkungan dan makin banyak pengalaman kita dalam praktek, maka makin besar persiapan menghadapi tuntunan di masa depan. Ada 3 yang dibicarakan dalam epistemologi filsafat, yaitu 1. Objek filsafat atau yang dipikirkan; 2. Cara memperoleh pengetahuan filsafat; 3. Ukuran kebenaran atau pengetahuan filsafat. 3. Pandangan secara aksiologi. Aksiologi di sini membicarakan tentang nilai guna atau manfaat dari pengetahuan tersebut. Jadi, aliran progresivisme ini mendapat penilaian secara aksiologi, apakah tujuan aliran ini baik ataupun tidak. Namun sejatinya, aliran progresivisme ini dalam pendidikan sangatlah berguna, karena di sini peserta didik ditekankan untuk bisa bebas dan kreatif dalam melewati permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya, pandangan dari sudut budaya. Filsafat progresivisme menganggap bahwa pendidikan telah mampu merubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
dengan tantangan zaman, sekaligus menolong manusia menghadapi transisi antara zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. Nah, filsafat progresivisme ini juga memiliki konsep bahwa manusia memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat memecahkan problematika hidupnya. Telah mempengaruhi pendidikan, di mana dengan pembaharuan pendidikan telah dapat mempengaruhi manusia untuk maju. Nah, dengan demikian, semakin tinggi tingkat berpikirnya manusia, maka semakin tinggi pula tingkat budaya dan peradaban manusia. Di mana akibatnya anak-anak tumbuh menjadi dewasa, masyarakat yang sederhana dan terbelakang menjadi masyarakat yang kompleks dan juga masyarakat yang maju. Sekian, terima kasih.